Terima kasih kepada Bu Haifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Ada beberapa kasus yang akan kami bahas di sini. Yang pertama akan kami bahas yaitu kasus yang pertama atau kasus 1, yaitu tentang seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, pada kasus 1 ini, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Fitria. Sebagai coach atau Rina itu diperankan oleh Ibu Haifa dan pengamat adalah Ibu Ana. Narasi pada kasus 1 ini, suatu pagi di SMPN 4 Sampit, Ibu Fitri adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas 9 ruang 3. Menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Fitri ini menghimbau siswa yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Rina, karena Ibu Fitri merasa Rina sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri, sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Fitri dan menyampaikan permasalahannya. Baiklah, kita akan mendengarkan proses coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri dan Ibu Haifa. Dipersilakan. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Rina, ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Bu. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu nih Bu, saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi Saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Saya takut gagal lagi, Bu. Nah Rina, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu? Kalau menurut saya nih Bu, saya pasti dalam berbahasa Inggris Bu. Ada lagi nggak kelebihan lainnya? Iya Bu, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke Rina, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, syarat utama nih Bu ya, dalam berpidato adalah menguasai semua pokok masalah atau isi yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut, sehingga antara si pembaca pidato kemudian sama si pendengar terjalin hubungan yang harmonis, serta pendengar dapat memahami pidato yang disampaikan. Tepat sekali Rina, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari syarat yang tadi ya Bu ya, yang menurut saya belum saya kuasai, saya belum memiliki keahlian Bu untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pendengar tidak terlalu mengerti pidato apa yang mau saya sampaikan. Hal ini yang membuat saya tidak percaya diri dalam perlombaan pidato itu.
Baik Rina, kalau begitu. Langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar sepertinya Bu, bagaimana memiliki keahlian untuk menyampaikan isi pidato tersebut, sehingga pesan dari isi pidato saya itu bisa dimengerti dan disampaikan ke audiens. Dengan begitu saya bisa lebih percaya diri Bu. Bagus sekali Rina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan peran dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa. Karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalah. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik Ibu Fitri, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah. Saya yakin bisa. Terima kasih banyak Ibu Fitri. I love you. Sama, Rina. Oke. Terima kasih kepada Bu Fitria dan Bu Haipa. Kita kembalikan kepada Ibu Ana sebagai pengamat, dipersilakan. It's time for me. Setelah saya perhatikan pengamat, untuk coach dengan coach terjalin suatu komunikasi yang spektakuler, fantastic. Jika siswa-siswa mendengar beginian, pasti mereka yang tadinya, contohnya saya ini kan sebenarnya guru bahasa Inggris, memang sulit untuk membimbing mengarahkan anak-anak. Tapi karena dari dialog ini, tujuannya menyampaikan coaching by coachnya ini, saya lihat itu dalam menyampaikan tujuan itu sudah sangat tepat pada sasarannya. Goal ya gitu. Lalu untuk identifikasi, nah pertanyaan-pertanyaan itu semua pertanyaan tadi itu disampaikan kepada coachnya juga sangat mengena, yang mana coach itu sendiri jadi tahu dia, oh potensi dalam diriku ini ternyata memang ada. Nah untuk rencana aksi, saya perhatikan di rencana aksi sudah sangat baik, terarah dan terperinci secara aksinya. Yang terakhir untuk tanggung jawab, tepat sasaran, detail. Very, very good. Excellent. Thank you very much. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Kita kembali ke kasus 1 ya. Oke, dalam kasus 1 ini akan diperankan lagi sama coach sebagai diperankan oleh Ibu Haipa, coach diperankan oleh Ibu Ana, dan pengamat diperankan oleh Ibu Fitria. Narasinya yaitu suatu pagi di sekolah SMPN 4 Sambit, Ibu Haipa adalah seorang guru bahasa Inggris. Menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Ibu Haifa menghimbau kepada siswa yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Bu Ana. Karena Ibu Haifa karena Ibu Haifa merasa Bu Ana adalah siswa yang sangat berbakat dalam berbahasa Inggris. Nah, di satu sisi Bu Ana enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Bu Ana memberanikan diri menghadap Bu Haifa dan menyampaikan permasalahannya. Dan dipersilakan. Ya, Bu Aisyah.
Selamat siang, Ana. Ada yang Ibu Haifa bisa bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu, saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Saya tidak bisa ikut Bu. Loh, kenapa Ana nggak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri tuh Bu. Lah, Ana, kenapa nggak percaya diri sih? Begini Bu, waktu SD saya pernah ikut lomba pidato. Ya, jadi untuk kali ini nggak mau lagi Bu, karena saya takut bisa mengharumkan nama sekolah kita Bu. Ih, Ana, sekarang Ibu tanya nih, apa saja kekuatan Ana yang ada dalam diri Ana? Pasti Bu dalam berbahasa Inggris. Nah, itu tahu. Ada lagi. Ayo, gali lagi. Apa lagi kekuatan Ana? Iya ya Bu ya, saya juga bisa Bu merancang pidato informatif Bu. Oke, Ana. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri kamu yang perlu terus diasah, Ana. Gak usah takut. Kamu perlu nih membangun rasa percaya diri sehingga tidak mudah putus asa. Nggak boleh putus asa itu. Sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kamu nih, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Ini Bu ya, yang utama syaratnya itu menguasai pokok masalah, yakni isi yang akan diuraikan, memiliki kesiapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar, perlu terjadi hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali, Ana. Begitulah kalau syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Ana, mana yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang saya Bu ya, yang belum saya kuasai itu, saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah Bu yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Oh, baik, Ana, kalau begitu. Terus, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan dirimu nih? Harus kembali percaya dirinya, apalagi dikaitkan dengan syarat pidato tadi. Ayo, apa langkah yang kamu lakukan? Menurut saya itu Bu, yang harus dilakukan adalah saya lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan pidato sehingga pesan dalam pidato saya itu tersampaikan ke audiens. Begitu saya akan lebih percaya diri Bu. Good, Ana. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana pidato yang baik bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato tersebut. Ibu yakin kamu pasti bisa, pastilah, karena kamu punya kekuatan yang memang perlu dieksplor. Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu ini salah satunya ya ikut lomba pidato itu. Ibu nggak maksa, ini untuk diri kamu sendiri. Ibu yakin kamu bisa, makanya Ibu ikutin. Jangan prioritas pada menang dan kalahnya ya. Yang utama nih, kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Wih, terima kasih Bu Haifa. Saya sudah makin semangat nih mau mengikuti perlombaan pidato ini Bu, apalagi tingkat kabupaten nih. Mewakili sekolah kita. Wah, saya yakin bisa. Terima kasih Bu Haifa. Sama-sama, Ana. Aduh. Mic-nya. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Bu Ana dan Bu Haifa. Oke, kita kembalikan kepada Ibu Fitri sebagai pengamat. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Saya sangat senang sekali mendengar drama-drama kita menyelesaikan kasus ini. Rasanya gimana ya?
Sangat asyik ya drama kita, dengan peran-peran kita yang sudah ada itu sangat luar biasa sekali ya. Untuk pengamatan dari kasus yang keempat ini ya, yang diperankan Ibu Ana dengan Bu Haifa, yang pertama itu tujuan itu saya melihat sudah banyak penyampaian tujuan dari coachingnya ya, yang saya lihat dalam menyampaikan tujuan itu sudah tepat sasarannya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu identifikasi. Untuk identifikasi memberikan segala pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi pada coach itu sudah sangat mengena, dan mana di coach C ya sendiri bisa mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahan itu sangat baik ya, sangat baik dan terperinci secara sesuai dengan aksinya. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kosi dalam menjalankan rencana aksinya itu sudah detail dan sangat bagus. Udah demikian Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih, kita alhamdulillah sudah selesai untuk praktek coaching ini. Selebihnya kami mohon maaf, kami serah. Kasus 2, kami akan memerankan pada kasus 2 ini untuk kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Pada kasus ini, coach akan diperankan oleh Ibu Rumi, coach akan diperankan oleh Ibu Ana, kemudian pengamat diperankan oleh Ibu Fitri. Silahkan untuk narasi akan saya bacakan sebelum dialog dibacakan. Di sela istirahat siang di bawah pohon ketapang yang rindang, sekitar halaman sekolah dengan angin sepoi-sepoi. Saat itu Ibu Rumi lagi membaca buku cerita. Si Ana datang menghampiri Ibu Rumi. Selamat siang, Bu. Permisi, Bu. Selamat siang juga, Nak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Senang ya. Hari ini Ibu mau ngajak Bu Ana, mengajak Ana ngobrol, bisa kan? Tapi agak lama sedikit ngobrolnya, gimana? Oh, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oke. Akhir-akhir ini Ibu lihat, Ibu perhatikan kamu kok agak terlihat murung dan tidak semangat. Apa ya penyebabnya ya? Saya memang perlu seseorang, Bu, untuk membicarakan masalah saya yang saya hadapi. Terima kasih, Bu, sudah mau bersedia membantu saya ini. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu ya? Apa yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Kira-kira apa ya tujuannya? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Terus selain itu apa ada lagi? Saya itu masih bingung, Bu.
Kenapa saya begini ya Bu ya? Saya ingin tahu apa itu Bu penyebabnya. Coba sekarang ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa diperlakukan tidak adil gitu Bu. Maksudnya, kamu merasa tidak adil yang bagaimana? Begini Bu, guru saya itu membuka les privat Bu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu, bagaimana kamu merasa tidak adil atau semua murid mengikuti les privat yang membuat guru tersebut? Begini Bu, saya tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelas ketika pada saat jam pelajaran yang diberikan Bu guru tersebut, karena saya tidak mengikuti les privatnya Bu. Nah, oh ya, hampir semua teman saya itu kan Bu ikut les privat itu, kecuali saya sendiri tidak mengikuti les privat di rumahnya Bu guru tersebut Bu. Nah, coba ceritakan lebih lanjut mengapa kamu tidak nyaman di kelas ketika Bu guru itu masuk mengajar di kelas? Begini Bu, saya tidak nyaman di kelas Ibu guru tersebut masuk di kelas karena beliau selalu menyindir saya Bu. Ketika berada di ruang kelas, saat kegiatan belajar berlangsung, sedang teman yang mengikuti les privat tidak disindir oleh Bu guru tersebut. Kalau Oh saya ya? disindir terus Bu, gitu Bu. Terus, apakah masih ada lagi? Iya Bu, ada lagi. Saya tuh Bu merasa bahwa nilai saya itu nggak adil Bu, sedangkan teman saya yang mengikuti les guru itu mendapatkan nilai-nilai yang tinggi lebih baik dari saya Bu. Oh ya, Nak. Ibu sekarang mau tanya lagi. Apakah selama ini sebelum Ibu itu membuka les privat, apakah seperti sekarang menyindir dan memberi nilai yang tidak baik? Tidak Bu, ibu gurunya selama ini baik. Mengajarkan kami dengan baik, dengan penjelasan bagus, mudah kami pahami, dan tidak pernah menyindir Bu. Dan memberikan nilai yang sesuai dengan hasil karya dan teman-teman juga Bu. Oh ya, Nak. Terima kasih sudah menceritakan masalah yang dihadapi ke Ibu. Boleh nggak Ibu ingin bertanya lagi? Ya Bu, boleh Bu. Oh ya, Nak. Apakah les privat ini memuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan kelas, ada sanksinya? Iya Bu, kami sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu jika ada murid nilainya di bawah KKM mengikuti les privatnya secara gratis di rumahnya Bu guru itu. Yang mana untuk menambah kekurangan kami selama di kelas. Dan jika ada yang melanggar kesepakatan kelas, maka ada sanksi sindiran ringan dan nilainya tetap jelek. Serta sanksi itu berubah ketika murid yang bersangkutan meminta maaf dan berdiskusi kembali bersama teman-teman dan Bu guru sebelum 2 minggu. Jika murid yang bersangkutan tidak menyampaikan selama 2 minggu, maka ada panggilan orang tua, Bu. Oke, Ibu mau tahu, apakah kamu selama ini sudah bertemu dan berdiskusi dengan guru tersebut dan teman-teman? Dan apakah kamu sudah menjalani waktu selama 2 minggu? Belum sih, Bu. Waktunya baru 1 minggu. Nah, ini soalnya saya lupa kesepakatan kelas yang kami sudah sepakati, Bu. Oh ya, Ibu coba simpulkan ya dari penjelasan yang kamu sampaikan tadi, bahwa kamu belum berdiskusi dengan guru itu dan teman-teman tentang kesalahan atau yang melanggar kesepakatan kelas. Iya, Bu. Ini yang saya lupa tentang kesepakatan kelas itu, belum melakukan diskusi. Karena dalam kesepakatan kelas, kami
bahwa setiap anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas diberikan motivasi sindiran ringan dan nilai kurang bagus selama 2 minggu. Jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya, maka dipanggil orang tua. Jika sudah memperbaiki dan berdiskusi dengan bu guru itu serta teman-teman. Oke, kamu sudah tahu apa penyebabnya? Iya Bu, saya sudah paham karena saya telah melanggar kesepakatan kelas yang kami sudah buat Bu. Nah, dari beberapa hal yang telah kamu sampaikan tadi, hal apa yang perlu kamu lakukan ke depannya? Untuk ke depan ini apa kira-kira? Pertama Bu, saya itu Ya. bertemu bu guru itu dan teman-teman untuk minta maaf kesalahan akibat pelanggaran yang saya sudah lakukan dalam kesepakatan kelas. Yang kedua, saya membuat kesepakatan bersama bu guru dan teman-teman untuk mengikuti les privat dari kekurangan nilai saya sebelumnya Bu. Nah, itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang kamu harus lakukan? Saya Kira-kira apa berusaha ya? belajar lebih rajin di rumah, Bu, agar mendapatkan nilai yang bagus dan mengingatkan kembali hal yang saya keliru agar tidak mengulangi kembali dan saya akan membuat coretan serta membuat jadwal dan ditempel pada meja saya dalam bentuk gambar agar saya bisa mengingatnya, Bu. Nah, ini ide bagus yang Ibu senang dan bahagia atas aksimu. Nah, untuk merubah cara belajar dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Nah, sekarang apakah seperti ini bentuk gambar? Apakah seperti ini bentuk gambar atau coretan yang sudah diingat? Maksudnya contohnya, gimana contohnya? Contoh coretan atau gambar yang telah kamu buat, yang kira-kira kamu mudah untuk mengingatnya. Membuat apa kira-kira? Iya Bu, yang maksud saya itu seperti membuat jadwal atau catatan agar saya tidak lupa Bu atas kesepakatan kelas tadi Bu. Oke, nah dari diskusi ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali? Iya Bu, saya akan menemui Bu Guru dan teman-teman untuk meminta maaf setelah saya membuat contoh jadwal yang seperti Ibu contohkan tadi. Nah, seperti ini, Nak. Nah, lalu komitmen apa yang kamu lakukan setelah kita berdiskusi hari ini? Iya Bu, saya akan melakukan seperti yang kita diskusikan hari ini untuk bertemu Bu Guru dan teman-teman untuk meminta maaf dari pelanggaran saya dalam kesepakatan kelas dan saya juga meminta bantuan teman saya, Fitri, untuk mengingatkan saya. Nah, ini adalah ide yang bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat. Oke, Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu Ana dan Ibu Rumi. Itu tadi peran dialog atau drama tentang coaching pada kasus 2. Untuk pengamat, silakan untuk memberi komentar, saran atau masukan. Silakan Ibu Fitri. Iya, lupa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya salut dengan peran Ibu Romi dan Ibu Ana ya. Sangat menghayati sekali perannya. Saya merasa ikut dalam diskusi tersebut ya. Ya, untuk pengamatan yang saya lakukan ya, yang pertama itu mengenai tujuan. Ya, tujuan utama sudah jelas sesuai dengan modal Tirta ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kose sudah terlihat dengan baik dan tersusun rapi. Kemudian yang ketiga untuk rencana aksinya di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan itu sudah tepat. Kemudian yang keempat terakhir tanggung jawab
Dalam percakapan, saya melihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya sudah terarah. Itu saja pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Itu tadi model coaching yang sudah kita terapkan pada kasus 2. Sekarang kita akan lanjut proses coaching pada kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus ketiga, ya, untuk pemeran coachnya itu Bu Ana, khususnya Ibu Haifa, pengamat Ibu Romi. Ya. Ya, contoh kasusnya, bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Narasinya, di sela istirahat siang di ruang guru, saat itu Ibu Ana sedang sibuk dengan gawainya. Kemudian Ibu Haifa datang menghampiri Ibu Ana. Selamat siang Ibu Ana. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Bu Haifa agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Silahkan. Bener nih, Bu. Nggak apa-apa. Bener. Begini nih, Bu. Boleh ya curhat sama Ibu? Boleh, sambil makan bakso yuk. Nanti ya, Bu, habis pulang. Boleh. Tapi jangan dibungkus ya, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya nih. Ibu Ana bisa membantu nggak? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, Bu, saya ingin solusi dari Bu Ana atau pemecahan masalah nih yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Gini, Bu, Ibu Ana ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Yang waktu saya di supervisi. Waktu itu supervisi saya dapat teguran, Bu, dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran gitu dari pengawas sekolah? Iya, Bu, kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya nggak serius. Tidak serius? Tidak serius gimana toh, Bu? Gini loh, Bu Ana, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai kalau Ibu boleh dikritik kayak gitu gimana sih tuh, Bu? Pengawas sepertinya keberatan, Bu, waktu saya mengajar, tersinggung. Beliau keberatan karena saya tidak memakai buku teks saat mengajar. Oh, alah. Lalu gimana tanggapan Ibu dan respon Ibu tentang pengawas tersebut? Tapi antara Bu Ana sama saya aja ya, nggak usah disampaikan kemana-mana nih. Tenang aja, Bu. Pintar jaga rahasia.
Saya nih Bu, sejujurnya menyampaikan kepada beliau sebenarnya nih, selama ini saya mengajar, saya mengajar menggunakan berbagai sumber nih Bu, nggak cuma di buku paket aja, bisa dari buku referensi, bisa internet, YouTube, sosmed, sekarang kan bisa semuanya dipakai Bu. Perpustakaan juga yang lama nggak dipakai, ya saya walaupun cuma saya yang pakai ya saya pakailah perpustakaan daripada buku-bukunya ini berdua aja nih Bu ya. Yang penting kan semuanya mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan itu tuh Bu ke pengawas, beliau malah tersinggung. Oh alah, gitu toh masalahnya. Iya. Kalau begitu, saya tanya Ibu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi tuh Bu, saya kan menggunakan berbagai sumber tuh, dari buku perpustakaan, internet, apalagi dari YouTube tuh Bu, mengajak siswa nonton video-video pembelajaran interaktif yang menyenangkan. Pokoknya saya belajar yang cari yang menyenangkan deh gitu deh Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya nih Bu ya, sumber belajar kan bisa digunakan dari mana saja. Yang penting memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi buat belajar, senang gitu Bu. Mengacu pada kurikulum juga nih, nggak keluar kok dari kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Ibu lakukan. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan Bu berbeda-beda dan belajar berbeda-beda. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran tadi sampai ke sana? Selama ini emang sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar, buku teks juga sebagai tambahan karena cara mengajar Ibu sudah baik. Iya ya Bu, saya pikir ada benarnya juga Bu. Jadi malu saya Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu, Aifa? Terus terang nih, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, galau nih Bu. Saya menjadi resah, di rumah gak enak kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya kerjaan lain jadi agak terbengkalai, ujian gak kelipet. Aduh. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Iya Bu, kira-kira gara-gara ini saya dipanggil kepala sekolah nggak ya? Soalnya pengawas kemarin lapor ke kepala sekolah. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat survei itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan ke kepala sekolah. Iya ya Bu ya. Kira-kira kalau Ibu jadi pengawas, Ibu tersinggung juga nggak? Kalau menurut saya, masalah ini bisa direfleksikan gitu Bu, dan mempersiapkan diri gitu. Jadi kira-kira saya ini dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Saya yang salah kayaknya Bu. Kalaupun Ibu dipanggil ditegur kepala sekolah, harus siap saja menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti bila menyampaikan hal positif, sehingga menambah semangat Ibu Aifa dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Ana, doain ya. Amin. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih rencana ke depannya bagi Ibu Aifa? Menebus kesalahan saya nih ya Bu ya. Dari apa yang saya sudah sampaikan, saya niat nih menemui beliau lah, membicarakan hal itu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya.
Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu Aifa lakukan? Saya juga akan menemui pengawasnya. Saya akan minta maaf kepada beliau karena beliau sudah tersinggung dengan perkataan saya. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks buat tambahan, meminta saran kepada pengawasnya juga bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun saya tetap memakai sumber-sumber belajar yang lain kayak yang saya bilang tadi, karena siswa memang sudah merasa nyaman, sudah terbiasa dan sudah senang. Oke, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu Aifa. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu Ana, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah. Agak khawatir, takutnya nanti salah langkah. Syukurlah, saya merasa lega lah. Ya, Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Aifa lakukan untuk menjalankan rencana Ibu Aifa tadi? untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan yang Ibu Aifa butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut. Itu juga masih dalam pikiran Bu Ana. Mungkin saya akan mencoba komunikasi dulu dengan teman-teman guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Jadi kami bisa saling-saling mengingatkan lah kalau misalnya ada kesalahan. Ide yang cemerlang sekali Ibu Aifa ini. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak loh ya Bu Ana. Ibu waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Nggak sedikit deh, banyak deh leganya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita ya Bu Ana. Amin, amin. Sama-sama Bu, sama-sama. Maaf ya Bu ya, saya tinggal ke kelas dulu. Kebetulan ada janji anak-anak butuhkan PR hari ini. Saya pamit dulu ya. Enggak Bu, silahkan Bu. Terima kasih Bu Ana. Salam sehat. Sarang yuk. Ayo. Demikianlah diskusi kasus 3 yang diperankan oleh Ibu Ana dan Ibu Haifa untuk pengamatan kasus 3 diamati oleh Ibu Romi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitria. Sangat luar biasa. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Sangat luar biasa, hebat. Perannya sangat ngena. Seandainya saya punya teman, memang enak sih Bu. Kalau ada masalah itu cerita sama teman, apalagi tanggapan atau respon dari teman itu kan mendukung, memberi masukan yang positif, itu sangat luar biasa. Oke, nah mengenai respon saya yang tentang kasus 3 ini adalah sangat-sangat luar biasa. Yang mana? Yang pertama yaitu tentang tujuannya. Tujuannya coach sudah terlaksana. Tentang tujuannya ini, yaitu coach menyampaikan tujuannya dengan jelas. Nah, jadi apa yang ingin tadi, terus pada identifikasi permasalahannya, itu sudah dapat menggali apa sih latar belakang masalah dari apa permasalahan yang sedang dihadapi itu. Nah, jadi sudah digali pada identifikasi permasalahan tadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memicu atau menimbulkan keingin curhatannya Bu Haifa tadi sama Bu Ana. Oke, tentang rencana aksinya sudah sangat bagus sekali. Untuk kedepannya kan Bu Haifa nanti
menghadap pengawas, minta maaf, itu sudah sangat-sangat luar biasa, sangat bagus untuk dilakukan karena apabila kita sama atasan itu ya lebih banyak minta maafnya nih. Ya, ya minta dan minta pendapat sama teman-teman yang lain itu sangat bagus. Terus untuk tanggung jawabnya itu coach atau Bu Ana sudah memberikan dorongan terhadap coachee sehingga coachee ini mempunyai komitmen atau apa sih pengen yang dia tuju nanti untuk kedepannya. Nah, sesuai dengan rencana aksi yang akan dilakukannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.